Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman ya di Jagoan on Wheel. Di atas roda kita bercerita. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa selalu memberikan vibes positif kepada siapa saja yang kita temui ya teman-teman ya. Supaya kita selalu berada dalam lingkungan yang positif. Oke, untuk sharing-sharing terkait cryptocurrency terutama Pi Network hari ini tuh ya, kita akan membahas tentang, wah ini kece banget ini beritanya ya. Forbes, siapa sih yang nggak tahu Forbes ya? Nah, Forbes ini resmi mengakui bahwa Pi Network itu adalah salah satu mata uang kripto paling tren di dunia. Wah, mantap, mantap. Oke teman-teman, seperti apa beritanya? Kita bahas secara singkat di sini ya, teman-teman ya. Oh ya, jangan lupa, jangan di skip, tonton sampai habis. Oke, cuman itu sih caranya mendukung Jagoan on Wheel itu ya. Cukup itu aja, tonton aja sampai habis. Itu aja dulu biar Jagoan on Wheel ini makin berkembang ya, teman-teman ya. Oke, Forbes adalah salah satu media keuangan paling berpengaruh di dunia ya, teman-teman. Resmi itu mengakui bahwa Binance begitu sebagai salah satu mata uang kripto paling tren di dunia. Pengakuan Forbes terhadap Pi Network ini disambut kegembiraan komunitas kripto ya teman-teman ya. Nah, Forbes itu menyebutkan Pi itu sebagai mata uang kripto global yang sedang naik daun, bukan sekedar penghargaan bagi teknologi, tetapi juga bagi inklusivitas dan bagi gerakan yang dimulai secara diam-diam tetapi kini berada di ambang pengakuan global, ya kan? Nggak sia-sia diam-diam dari 2019 sampai 2025 ya teman-teman. Bayangin underground selama 6 tahun, nah begitu muncul diakui sama Forbes nih, wih, nggak kaleng-kaleng kan teman-teman. Pengakuan Forbes terhadap Pi Network ini tuh menandai langkah maju yang besar dan potensi membentuk kembali masa depan mata uang kripto ya teman-teman ya. Pengakuan Forbes terhadap Pi Network itu memicu kegembiraan. Pencantuman Pi Network dalam daftar tren teratas versi Forbes itu berdasarkan adopsi pengguna dan pengembangan ekosistem. Menurut fitur tersebut, publikasi berdasarkan perhitungan volume pencapaian global itu melibatkan pengguna, aplikasi, dan juga metrik pertumbuhan komunitas, teman-teman. Forbes menyebut semua area tempat Pi Network itu telah menunjukkan kinerja yang luar biasa. Wih, mantap ya, teman-teman ya. Forum resmi dan saluran komunitas Pi, berita tersebut itu memicu perayaan di antara para pendukung lama yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun, menambang, dan mempromosikan proyek tersebut tanpa keuntungan finansial langsung. Ya kan, bener kan? Berarti underground selama 6 tahun itu nggak sia-sia teman-teman. Dan teman-teman yang udah nambang dari 2019 akhirnya menuai hasilnya. Nah ini validasi teman-teman. Kata Sarah Thompson, seorang pionir di penambang ekosistem dari Kanada. Developer dia teman-teman, pengembang. Nah, kami telah berkembang dengan kami telah berkembang dengan tenang, membangun infrastruktur, mendidik pengguna dan mendukung pengembangan aplikasi, teman-teman. Bagi Forbes, untuk mengakui upaya ini itu sekarang adalah tonggak sejarah. Upaya itu melalui ujarnya yang ada di X ya, teman-teman ya. Pengakuan oleh Forbes itu datang pada saat yang tepat dan penting. Pi Network berada dalam tahap akhir migrasi mainnet, sebuah proses penting untuk mentransfer saldo pengguna dari lingkungan pengajuan ke blockchain aktif. Hingga Mei 2025, itu puluhan juta pengguna itu telah menyelesaikan verifikasi KYC ya teman-teman. Know your customer. Dan daftar periksa mainnet platform hampir terpenuhi. Konsultan blockchain Jason Reed itu mengatakan ya, yang membedakan Pi Network dengan kripto lainnya bukan hanya teknologi, melainkan etos komunitasnya. Sebagian besar proyek kripto itu dimulai dengan token, mengumpulkan jutaan melalui ICO,
dan baru kemudian memikirkan utilitas, ujar Jason Reed. Tapi P itu membalikkan model itu ya teman-teman. Mereka berkata, mari kita bangun utilitasnya terlebih dahulu, mari kita buktikan nilainya melalui tindakan, bukan sensasi. Wih, mantep lah ini. Pak Lek, Pak Lek Nicholas Kokalis. Itu Pak Lek saya itu teman-teman. Gak bercanda. Nah, keren ya. Jadi itulah mengapa daftar Forbes ini tuh begitu berarti ya. Ini mengakui pendekatan yang lebih berkelanjutan. Ujar Reed lagi. Ya, dengan pengakuan Forbes, ekspektasi tentu saja meningkat. Namun, core team ini meninggalkan kembali mengenai versi jangka panjang proyek ya. P ini tetap berfokus pada pertumbuhan yang bertanggung jawab dari perluasan berbasis utilitas. Itu PR besarnya core team sih teman-teman. Ya semoga bisa selesai sesuai roadmap lah ya. Tujuan kami itu berikutnya adalah memperkuat komunitas pengembang, memperluas ekosistem aplikasi, dan mempersiapkan transisi yang lancar ke open mainnet. Pengakuan dari media disambut baik, tetapi fokus kami tetap pada membangun aplikasi dunia nyata untuk Pi. Mantap. Ini ujar dari core team ya teman-teman ya. Nah, core team itu juga baru-baru ini meluncurkan program duta pengembang ya teman-teman ya. Selain itu juga memperluas dukungan untuk integrasi aplikasi pihak ketiga melalui PSDK. Dengan PSDK ini itu memungkinkan lebih banyak pengembang untuk membangun di blockchain Pi. Keren, keren. Tidak itu saja, masih ada Pi Ads Network ya teman-teman. Ini inspiratif periklanan terdesentralisasi. Saat ini dalam proses dan diharapkan akan diluncurkan pasca Open Mainnet. Berarti sebentar lagi nih teman-teman. Hal ini itu akan memungkinkan pengembang aplikasi untuk memonetisasi lalu lintas dengan pengiklan yang berbayar dalam Pi. Jadi semuanya itu iklannya itu di ekosistem Pi ya teman-teman ya. Dan selanjutnya meningkatkan utilitas dan kecepatan token. Mantap. Mantap. Kurang apa lagi coba? Sudah ada platform, sudah ada apa? .pi, domain Pi sudah punya. Nah, sekarang mau meluncurkan Edge Pi Network, berarti basis periklanan dari ekosistem Pi. Udah komplit itu. Ekosistemnya udah komplit teman-teman, tinggal jalan aja kan. Jadi kita ya cukup support aja, kita tunggu apa yang terjadi. Nah, yang jelas semoga Pi makin mahal. Itu kan yang diharapkan kan itu. Nggak lain-lain lah, nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh dari itu. Yang penting mahal, dijual laku mahal gitu ya. Terus bisa kebeli Pajero. Iya kan, itu kan. Nah, itu aja. Apa ada yang berpikir mau kawin lagi tuh? Apa network apa pionir-pionir? Nggak boleh teman-teman. Nah, oke teman-teman ya, sampai di sini dulu untuk episode hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tonton terus Jagoan on Wheel ya teman-teman. Setiap hari jam 18.00 WIB. Like, share, dan subscribe supaya apa network supaya Jagoan on Wheel, supaya Jagoan on Wheel bisa makin berkembang ya teman-teman dan selalu bisa memberikan informasi terbaru terkait cryptocurrency kepada teman-teman semua. Gak bosan-bosan teman-teman, saya mengingatkan kalau saya bukanlah financial advisor ya. Saya hanya membaca artikel dan kemudian merangkum dan membagikannya di sini supaya teman-teman semua juga bisa terinformasi dengan baik ya teman-teman ya. Dan nggak ada niatan juga teman-teman saya untuk mengajak teman-teman untuk berinvestasi di koin manapun. Dan kalaupun teman-teman ingin berinvestasi di koin yang saya share di sini, saya harap teman-teman tetap mengutamakan Dior ya teman-teman ya. Do your own research supaya teman-teman semua bisa bisa terhindar dari kerugian. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagoan on Wheel, di atas roda kita bercerita.